Jesus. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian, ucapan syukur kami, terima kasih kami. Karena Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau Allah yang sangat baik bagi kehidupan setiap kami Tuhan. Kebaikan-Mu tiada terukur, bahkan pada saat kami menjauh dari Engkau, Engkau tetap mengejar kami ya Tuhan. Memeluk kami, mengasihi kami, bahkan membukakan berkat-berkat-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Roh Kudus tolong kami, berikan pencerahan rohani kepada setiap kami. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah setiap hati terbuka, siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan dengan sederhana menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga sungguh Bapa, pesan firman Tuhan ini boleh memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu. Kami siap untuk diberkati, hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, shalom. Salam damai sejahtera, Tuhan memberkati, silakan duduk saudara terkasih. Puji Tuhan ya. Kita udah masuk di tahun 2025 saudara terkasih ya. Saya percaya tahun ini kita semua berharap hal-hal baik terjadi di dalam kehidupan kita. Kita berharap tahun ini akan dipenuhi dengan perkara-perkara indah, mujizat, pemulihan, kesembuhan dan lain-lain. Namun di awal tahun ini ternyata ada berita-berita yang kurang menyenangkan hati kita, saudara, yang kita dengar. Banyak kejadian-kejadian di seluruh dunia ini yang membuat kita kok begini ya Tuhan, ya, yang terjadi kok banyak masalah ya Tuhan. Contohnya sudah terkasih, kita mendengar berita tentang Jeju Air ya, pesawat yang jatuh dan 179 orang meninggal dunia. Mereka baru pulang dari liburan. Tetapi pada saat balik ke negaranya, ke kotanya, ternyata kenyataan berbicara yang berbeda. Belum lagi saudara, kita juga mendengar di awal tahun ini ada kebakaran di Los Angeles saudara terkasih ya. Kemudian kita tahu bahwa berita mengatakan sudah 12.000 lebih rumah yang terbakar. 40.000 hektar tanah yang terbakar. 27 orang yang meninggal dunia, 31 orang masih dinyatakan hilang. Kerugiannya saudara 4.500 triliun diperkirakan. Uang 1 triliun aja banyak banget saudara. Saya juga belum pernah lihat uang 1 triliun saudara. Ini 4.500 triliun, bisa bayangkan saudara terkasih ya. Banyak rumah mewah ya, berarti bukan saja rumah mewah. Rumah orang-orang sederhana, istilahnya sederhana di Amerika, mereka yang gak punya uang lebih, juga banyak yang kehilangan rumah mereka. Padahal KPR harus tetap berjalan, sehingga mereka mungkin juga mengalami yang namanya kesedihan. Tetapi saudara, banyak dari cerita-cerita yang saya saksikan tentang kebakaran ini, karena kan videonya banyak sekali ya kita saksikan. Saya lihat loh saudara, tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya ketika mereka menangis melihat puing-puing rumah mereka, mereka tetap bisa bersyukur kepada Tuhan dan berkata, wah kami bersyukur keluarga kami masih bisa selamat. Kami bersyukur karena tetap nyawa itu lebih berharga daripada rumah. Dari sini sudah terkasih, saya tertegun dan saya bersyukur juga kepada Tuhan. Bahwa yes, mungkin di awal tahun banyak kejadian-kejadian yang tidak enak yang harus kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi marilah di awal tahun ini sebagai langkah awal kita masuk kepada tahun 2025. Kita awali semuanya dengan selalu hidup mengucap syukur. Yang mau kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mari kita baca 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, banyak yang nanya, apa sih kehendak Allah dalam kehidupan kita? Salah satunya jawabannya ini. Yang dikehendaki Allah adalah supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Baik hal yang baik
maupun hal yang kurang baik. Artinya jangan bersungut-sungut. Mungkin kita adalah pribadi yang paling gampang bersungut-sungut di tahun lalu. Sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit marah. Tetapi mulai di awal tahun ini ambil komitmen baru. Aku mau menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Kenapa saudara? Hanya orang hidup yang bisa bersyukur. Saudara kan masih hidup, masih punya nafas kehidupan. Di alam maut udah gak ada orang yang bisa mengucap syukur dan meninggal saudara. Mumpung kita masih dipercayakan kehidupan oleh Tuhan, bersyukurlah. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena banyak keuntungannya buat kita. Saudara sekali lagi di awal tahun ini ambil keputusan aku mau jadi orang yang bersyukur. Saudara akan menikmati keuntungannya luar biasa. Apa aja keuntungannya? Yang pertama, pada saat kita bersyukur berarti kita sedang memuliakan Tuhan. Apa arti memuliakan Tuhan? Arti memuliakan Tuhan adalah membesarkan nama Tuhan. Kita lagi membesarkan pekerjaannya. Kita lagi memamerkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kerjakan bagi kita saudara? Wow, perkara-perkara yang dahsyat yang gak bisa manusia manapun lakukan untuk kita. Kita terima kasih anugerahnya, kita terima pengampunan dosa. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita, untuk dosa-dosa kita. Saudara, kenapa Tuhan sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita? Karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Makanya kita harus selalu bersyukur, memuliakan Dia, memamerkan Dia dengan kebanggaan dan berkata, Tuhanku dahsyat, Tuhanku menyelamatkan aku, Tuhanku menolong aku, Tuhanku memulihkan aku. Saudara, dengan demikian saudara terkasih, kita lagi hidup membesarkan atau memamerkan Dia kepada seluruh dunia ini. Mazmur 107 ayat 1, kita baca yuk, 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Saudara setuju Tuhan baik? Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, Dia baik. Waktu saudara memuliakan Tuhan, waktu saudara bersyukur membesarkan nama Dia, itu adalah sebuah kesaksian kehidupan kita saudara. Kita lagi bersaksi kepada dunia. Mengatakan bahwa gak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Dia baik, apapun yang saudara alami dalam hidup kita, saudara harus tanamkan. Dia baik, Dia Bapa yang baik. Gak mungkin seorang Bapa kasih batu kepada anaknya yang minta roti. Apalagi Bapa kita di surga. Dia udah siapin perkara-perkara dahsyat bagi kehidupan kita semua. Ada amin saudara? Kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 105 ayat 1 kita baca lagi. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kalau bukan kita yang bersaksi siapa lagi? Kalau bukan kita yang memuliakan Tuhan, bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, siapa lagi? Makanya stop bersungut-sungut. Kalau saudara bersungut-sungut, saudara lagi mengecilkan Tuhan kita. Saudara nggak nganggep apa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Sehingga gimana mau bersaksi? Orang lihat aja kita pengikut Tuhan, kita anak Tuhan aja kerjanya komplain, kerjanya bete all the time. Ayo belajar mulai di awal tahun untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara terkasih. Kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur membuat kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja setiap saat. Artinya gini, masalah mungkin terjadi. Tapi waktu kita bersyukur di dalam masalah kita, ternyata kita bisa lihat, oh di balik masalah ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Atau kita bisa bersyukur di tengah masalah karena kita akan ketemu yang namanya berkat-berkat kecil dalam masalah. Hidup adalah kombinasi berkat dengan masalah. Pada saat hidup diberkati artinya kombinasi berkatnya lebih besar daripada kombinasi masalahnya. Atau campurannya saudara ya. Ukuran masalah lebih besar daripada ukuran berkat lebih besar dari ukuran masalah. Tapi waktu kita bilang aduh hidupku penuh dengan masalah. Saudara bukan berarti campurannya 100% masalah dan tidak ada berkatnya sama sekali. Tidak seperti begitu. Karena hidup itu adalah jalinan berkat dan masalah. Berarti waktu kita bilang kita lagi ada masalah, yes mungkin takaran masalahnya lebih besar, tetapi bukan berarti tidak ada berkatnya.
Karena di dalam setiap masalah pun selalu ada berkat Tuhan. Ayo, mulailah fokus dengan masalahnya, bukan fokus dengan berkatnya. Waktu kita fokus dengan masalahnya, sudah terkasih, kita akan melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin? Yuk kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Belajar untuk bersyukur supaya kita bisa melihat tangan Tuhan tetap bekerja di tengah masalah. 2 tahun yang lalu sudah terkasih, ya, calon mantu saya sekarang udah jadi mantu karena anak saya Rachel yang pertama sudah menikah. Calon mantu saya namanya Ian, dia orang Singapura tapi kuliahnya di Perth. Lalu graduation saudara, sehingga akhirnya kita sekeluarga pun datang ke Perth untuk menghadiri graduationnya Ian. Wow, berkat kan buat kita bersyukur sama Tuhan. Aduh Tuhan terima kasih kami bisa pergi ke Perth. Sampai di Perth saudara, graduationnya itu adalah hari Kamis. Sehingga Ian, Rachel memutuskan, Mami kita akan jalan-jalan dulu. Dari begitu nyampe di Perth kita akan pergi ke kota lain, kurang lebih 3 jam perjalanan sudah terkasih dari Perth, namanya Margaret River. Jadi sampai di Perth kita langsung sewa mobil saudara, kemudian koper-koper semua taruh di belakang mobil, mobilnya kayak SUV begitu taruh di belakang mobil, kemudian kita nyetir perjalanan 3 jam menuju Margaret River. Saudara ya, di sana sudah lagi musim winter, sehingga keadaan agak-agak mendung, gelap. Nah kemudian kita berhenti di tempat perberhentian pertama, sudah terkasih. Kemudian kita akhirnya berhenti di tempat perberhentian kedua. Jadi setiap jam kita berhenti dulu, jalan setiap jam berhenti dulu. Tinggal 1 jam lagi menuju Margaret River. Kemudian kita ngopi di sana, mobil diparkir di luar. Udah angin kencang, dingin sudah terkasih. Kemudian kita dari airport tuh kita belum ke hotel, kita benar-benar sampai mobil aja. Sehingga akhirnya saudara ada 4 koper di belakang mobil kita. Koper yang paling atas, saudara terkasih, itu memang sudah disiapin adalah koper yang isinya baju winter yang dingin. Karena kan kita akan ganti ya, benar. Sampai di parkiran, saudara, kita buka, kopernya itu ada lapisan plastik koper, saudara. Saya buka plastik kopernya, kemudian saya buka kopernya kosong, cuma isinya jaket winter. Kita semua pakai jaket winternya, termasuk ada kado untuk calon mantu saya yang graduate, ada di situ. Kita tutup lagi kopernya saudara, kemudian saudara terkasih kita ganti baju tipis kita, jaket tipis kita dengan yang tebal, jaket tipisnya kita masukin ke bagian tempat duduk belakang mobil saudara ya. Udah plastiknya saya nggak masukin lagi karena dingin, udah deh nanti aja plastiknya. Udah, saudara terus kita masuk ngopi ke dalam. Saudara tahu apa yang terjadi pada saat kita ngopi? Karena kan jadi sepi kan, semua orang udah nggak ada yang ada di sana. Saudara, waktu kita balik ke mobil, ternyata kaca mobil kita sudah dipecahkan orang. Dan ternyata saudara, sudah terjadi pencurian. Koper, dia pecahkan kaca itu kaca yang di belakang supir. Jadi kaca sisi kanan penumpang di belakang supir. Di situ ada tas koper kecil saya, saudara, yang dari cabin ya. Itu pun isinya nggak ada apa-apa ya. Itu kosong, cuma isinya kayak sial, sesuatu yang saya siapin kalau di pesawat dingin, nggak ada apa-apa. Itu diambil. Kemudian saudara terkasih, yang diambil juga adalah koper yang di belakang. Saudara tahu yang diambil cuma 1 koper. Koper yang kosong saudara, yang diambil. Jadi 3 koper yang isi tidak diambil. Kemudian anak saya bawa backpack ya, dan dia bilang, Mami di dalam backpack aku itu ada, karena dia masih kuliah, ada laptopnya. Saudara tahu anak saya waktu ganti koper, waktu ganti jaket tebel dengan jaket tipisnya ditaruh di atas backpacknya. Jadi malingnya nggak lihat ada backpacknya saudara. Jadi yang diambil dua-duanya koper kosong saudara terkasih. Ada sih hadiah untuk calon mantu saya dan kita memang lagi bikin joke juga selain hadiah yang benar gitu ya. Kita bikin joke, kita bikin itu apa sudah tahu nggak? Kita beliin dari Jakarta, kita order itu bantal dengan gambar print, itu muka mantu saya sudah terkasih. Jadi malingnya waktu buka koper ketemu bantal saudara ya kan. Saudara lihat
Yang ada kita bersyukur. Kita bersyukur pada Tuhan, kita bilang aduh puji Tuhan. Apa yang harus disyukuri? Pertama ya udah yang keambil memang semua yang kosong. Kedua kita bersyukur kepada Tuhan, laptopnya masih juga gak keambil, barang-barang penting gak keambil. Kita bersyukur lagi kenapa? Kita beli asuransi travel saudara. Jadi bakal diganti juga sama asuransi travel. Dan kita bersyukur juga plastik kopernya gak diambil saudara. Kenapa? Buat nutupin kaca yang bolong saudara. Itu kan enak menjadi orang yang hidup penuh dengan ucapan syukur. Ada amin saudara? Kata orang gini, kalau orang Jawa tidak kenal rugi, untung terus. Benar kan? Jatuh dari motor, untung cuma jatuh. Untung kaki cuma patah. Untung gak masuk ke dalam kali. Untung aja gak kelindes. Untung terus kan saudara? Sama harusnya hidup kita juga seperti itu. Kita percaya hidup kita bukan untung. Tetapi hidup kita diberkati Tuhan. Sekalipun kelihatannya seperti masalah. Tapi kita bisa lihat tangan Tuhan tetap bekerja di dalam masalah kita. Ada kebaikan di dalam masalah kita. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara harus bersyukur? Kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur akan membawa sukacita di dalam kehidupan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya bersyukur. Dikit-dikit bersyukur, saudara akan muncul sel-sel segar di dalam kehidupan saudara. Karena penuh dengan sukacita. Raja Daud juga ngalamin up and down di dalam kehidupan dia. Up and down. Wah, kalau kita baca perjalanan hidup Raja Daud. Aduh, benar-benar saudara terkasih ya. Ekstrim up and down-nya istilahnya. Tetapi dia selalu belajar untuk mengucap syukur sehingga dia membangkitkan sukacita di dalam kehidupan dia. Banyak terjadi kok, saya tahu saudara datang hari ini. Mungkin dompet kering ya, kantong kering istilahnya gitu ya. Mungkin ini tanggal berapa ya, belum juga akhir bulan. Mungkin ada di antara saudara yang sebenarnya duitnya udah habis, sudah terkasih. Tapi kayak jemaat NDC saya lihat enggak loh. Tampang saudara semua di sini rata-rata uangnya 2 triliun di bank. Haleluya, amin ya. Tapi ayo belajar bersyukur sekalipun keadaan lagi sulit saudara. Karena saudara akan berubah menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita, bukan bete-bete. Ayat ini bagus sekali, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Baca yuk dengan iman, 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Habis gak ada apa-apa semuanya. Pohonnya gak berbuah, gak ada bunganya, sudah terkasih ladangnya. Istilah tidak menghasilkan apa-apa, kambing domba juga nggak ada. Namun memilih untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini ambil keputusan, aku memilih untuk menolak bersungut. Aku memilih untuk tetap bersukacita. Sudah tahu kalau kita bersungut-sungut, kita buang energi, kita buang waktu di dalam persungutan kita. Karena kita kasih energi kepada sesuatu yang gak berguna sebenarnya. Kalau saudara punya tanaman, kemudian ada ilalang yang rumput ilalang yang tidak berguna. Orang yang bersungut itu seperti justru rumputnya yang dipelihara. Ilalangnya yang dipelihara. Tanaman bunganya malah gak dipelihara. Tetapi orang yang bersyukur, dia gak mau buang waktu untuk bersungut-sungut. Dia gak mau buang waktu untuk komplain. Dia cabut itu sudah terkasih yang namanya ilalangnya. Dan dia mulai bersyukur. Karena dia tahu ilalang gak ada gunanya. Tetapi pohon justru yang akan menghasilkan bunga-bunga dan buah. Amin saudara. Stop sekali lagi untuk bersungut-sungut. Saudara hari ini sehat luar biasa loh. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Saya ada keluarga kami yang kena sakit kanker saudara. Saya suka nganterin berobat. Bolak-balik berobat saudara. Rumah sakitnya khusus rumah sakit kanker. Begitu masuk ke dalam rumah sakit kanker, akan ketemu orang-orang yang pakai topi kebanyakan pasiennya. Atau kalau yang udah cuek, udah gak pakai topi sama sekali. Tetapi udah gak punya rambut saudara. Banyak kita rontok rambut 3 udah gini, aduh rambut aku rontok. Ingat,
Satu rambut pun rontok itu atas seizin Tuhan. Ada amin saudara terkasih. Bersyukur masih punya rambut. Aduh rambut aku tipis, rambut aku tipis. Mereka gak ada rambutnya sama sekali saudara. Akibat kemoterapi. Saudara tidak sedikit juga yang didorong pakai kursi roda. Saudara masih bisa jalan ke sini, masih bisa naik tangga. Bersyukur saudara terkasih. Bersyukur kan membuat kita sukacita. Aduh terima kasih ya Tuhan. Langkah kakiku masih bisa lancar. Puji Tuhan. Saudara, saya suka ngobrol dengan orang-orang yang ada di sana. Kemudian kalau tuh sambil nunggu saudara saya di kemo segala macam. Jadi saya suka keliling, suka ngobrol. Terus satu kali ketemu dengan seorang ibu. Didorong di kursi roda, anaknya yang ngedorong. Anaknya mungkin umurnya sekitar 40 tahun ya. Mamanya 60 tahunan, 65 saudara. Saya tanya, tante dari mana? Dari Bandung kata dia. Oh oke. Terus saya ngobrol jadi sama tante sama anaknya. Apa sakitnya maksudnya? Kenanya di otak saudara terkasih. Sudah 3 kali operasi kepala saudara. Saudara bersyukur gak sih? Ya, saudara masih punya kepala yang ya paling cuma pusing-pusing dikit karena gak punya duit. Bener gak saudara terkasih ya kan? Ini masalahnya gede loh saudara. Terus udah gitu udah kemoterapi udah berapa putaran. Kemudian saat lagi datang ketemu saya itu lagi radiasi hari ke-9. Biasanya pasien kemo itu radiasi itu tiap hari selama 25 kali. Seperti kayak gitulah kurang lebih sudah terkasih. Itu udah hari yang ke-9. Terus jadi saya ngobrol, saya bilang. Dan ternyata dia anak Tuhan juga. Saya bilang, oh luar biasa ya tante. Ya, tante mau saya doain. Oh mau kata si tante. Terus kita doa sama-sama. Terus saya bilang, tapi tante tetap senyum loh saudara, tetap senyum, apalagi bisa doain senyumnya lebar banget, terima kasih ya. Saya bilang, tante penuh dengan sukacita. Tante kok mukanya penuh sukacita ya. Terus tantenya bilang apa? Iya, karena satu yang saya pegang janji Tuhan, hati yang gembira adalah obat kata dia. Saudara, saya langsung nyanyi, saya bilang saya nyanyi ya tante ya. Iya boleh kata tante jadi kursi roda dia. Terus saya sampai saya pegang badannya dia, hati yang gembira adalah obat gitu, nyanyi-nyanyi kayak gitu saudara. Terus tantenya gini-gini, iya gitu-gitu. Kenapa? Di tengah masalah besar dia, masalahnya gak kecil. Masalahnya besar saudara. Sakit penyakit belum biaya, pengobatan itu mahal sekali. Apalagi kalau gak ada asuransi saudara terkasih. Belum beban mental, belum kepikiran. Kalau orangnya overthinking, aduh gimana nih nanti. Tetapi si tante memilih untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu yang membawa sukacita di dalam hidup dia. Itulah yang harusnya kita lakukan. Beri tepuk tangan ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bersyukur hari ini. Bersyukur saudara masih punya kerjaan. Banyak orang gak punya kerjaan. Istri-istri bersyukur. Walaupun suamimu mungkin ya belum menjadi suami yang baik. Bersyukur masih punya suami. Ya, bapak-bapak bersyukur walaupun istrimu mungkin cerewet ya kan. Puji Tuhan ada yang cerewetin saudara. Saya baru dengar cerita seorang yang baru saja bercerai, tapi bukan di Indonesia ya. Di Singapura, kenalan anak saya saudara. Kemudian belum orang percaya, mereka bercerai. Dan dia katakan, saya bersyukur saya lepas dari suami saya, karena ya masalah mereka lah. Tetapi satu hal loh, ada sesuatu yang saya rindukan. Karena biasanya ada yang cerewetin saya, mandi katanya gitu ya. Ayo kita pergi makan, ayo kita pergi ngopi, sekarang gak ada. Pada saat kehilangan baru ngerasa, aduh mestinya aku syukuri ya kata dia. Saudara, hari ini apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita, itu yang harus kita syukuri selalu. Dan itu akan membuat kita bersuka cita. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Keempat, bersyukur akan membuat hidup kita damai dan puas. Orang yang bersyukur itu puas, cukup hidupnya. Puji Tuhan, punya tas sederhana udah puji Tuhan. Dia gak kejar-kejar lagi, mungkin harus punya tas yang mahal. Lebih banyak hidupnya adalah terima kasih Tuhan dengan berkat yang ada di tanganku sekarang. Hidupnya itu damai, gak dikejar-kejar dengan hal-hal duniawi sudah terkasih. Ya, yang seringkali waktu dikejar-kejar dengan hal duniawi membuat kita jadi ketakutan. Aduh takut nih gak bisa nanti, aduh gimana ya biaya anak, aduh gimana. Orang yang bersyukur dia tenangkan hidup dia di bawah kaki Tuhan. Karena dia begitu yakin Tuhan yang memelihara kehidupannya. Bahkan porsi berkat yang kita nikmati sekarang saudara sudah sesuai.
Satu saat mungkin Tuhan akan naikkan porsi berkat kita. Tapi kalau sekarang tingkatan berkat kita porsinya sekian, nikmati dengan ucapan syukur. Makasih Tuhan, aku masih bisa naik motor. Makasih Tuhan untuk mobil, makasih Tuhan untuk rumah. Walaupun mungkin rumahnya atapnya bocor, makasih Tuhan rumahku ada air terjunnya. Gitu saudara terkasih. Sikap yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Jadi puas ya kan. Ya berharap satu saat Tuhan naikkan porsi berkat kita, percaya kok berkat ada di atas kepala orang benar. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua Tuhan akan tambahkan. Setia aja, jalan lurus aja sama Tuhan. Kalau Tuhan yang udah buka pintu berkat, tidak ada satupun kok yang bisa untuk menutupnya. Tapi kalau belum di sana, nggak usah kepengen-kepengen ke sana dulu, saudara. Nikmati dulu yang ada. Nikmati suami kita, aduh diberkati ya, nikmati anak-anak kita. Nikmati segala kebaikan Tuhan. Jadi jangan khawatir ini, jangan khawatir itu. Kenapa saudara khawatir? Karena saudara gak punya. Jadi aduh kepengennya, aduh nanti kalau teman aku gini, aduh. Yang dilihat yang gak punya. Tetapi yang ada di tangan gak pernah disyukuri dan gak pernah dilihat. Saudara, yuk hiduplah puas, bersyukur aja sama Tuhan, berterima kasih. Kita baca Filipi 4 ayat 6, 7, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara dengarkan, waktu kita disuruh oleh Tuhan berdoa, nyatakanlah kekhawatiranmu dengan doa. Itu yang kita lakukan bukan? Sama seperti anak saya. Ya, misalnya IJ bilang, Mami aku kepengen pergi sama temen-temen deh hangout. Tapi aku gak punya uang. Dia nyatakan ke saya, kekhawatiran dia gak punya uang. Saudara, apa yang sebagai ibu, sebagai orang tua saya lakukan? Saya mengabulkan, oh Mami kasih nih kamu mau hangout sama temen kamu nih 100.000. You can hangout with your friend. Saudara, wah IJ happy, yes. Terus dia pergi. Minggu depan dia berkata, Mami, dia ajukan lagi ya kekhawatiran dia atau keinginan dia, saudara. Mami, aku tuh sebenarnya kepengen banget deh Mami punya baju yang kayak begini. Misalnya kayak gitu. Oh oke nak, berapa harga bajunya? Di online sih murah Mami, cuma 80.000. Ya udah Mami beliin sana gitu. Yes, dia pergi. Saudara, bukankah itu yang sering kita lakukan? Minta sama Tuhan, Tuhan kasih dan kita yes, ya kan? Pergi dari Tuhan. Tapi pernahkah kita datang lagi kepada Tuhan dengan ucapan syukur? Karena ketika IJ sudah terkasih, dikasih uang kemudian dia balik kepada saya dan berkata, Mami thank you ya, Mami thank you ya. Hati saya senang saudara. Dia pergi hangout sama temannya, dia pulang, Mami thank you so much ya Mami, I had so much fun. Oh Mami kasih uang ke aku jadi aku bisa jalan-jalan sama teman-teman. Thank you ya Mami, saya dipeluk. Bukankah hati kita lebih ngerasa dihargain, lebih bahagia sama dengan Tuhan? Jangan melulu minta. Tuhan gak melarang kita minta, dia Bapa kok kita boleh minta. Tapi pernahkah kita mengucap syukur atas apa yang udah Tuhan berikan? Begitu banyak yang udah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Datang kepada dia. Ucapkan syukur kita dan itu yang akan membuat hati Tuhan semakin disenangkan. Amin saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, bersyukur akan membuat kita peduli dan memberkati orang lain. Waktu kita bersyukur kita lihat, luar biasa ya hidupku udah sangat diberkati Tuhan. Sudah jadi lihat loh, jadi peduli loh bahwa banyak orang yang tidak seberuntung kita. Kisah kebakaran di LA, salah satu yang saya baca, seorang ibu bilang gini, pagi hari saya masih nganter anak saya sekolah, anaknya masih kecil saudara. Siang anak pulang sekolah, rumah sudah hangus kata dia. Saudara, sejak kejadian kebakaran Los Angeles, pagi-pagi di meja makan, saya ngumpul sama anak-anak saya, atau malam kita di meja makan ngumpul sama anak saya. Saya selalu bagikan gini, lihat orang yang rumahnya kebakaran. Mereka nebeng di rumah orang atau mereka ada di shelter di tempat penampungan. Kita lihat masih bisa dinner sama-sama di rumah. Kita masih bisa bangun di kamar kita masing-masing.
Yang kita udah di tempat favorit kita pasti kan di kamar kita gitu kan saudara. Mereka nebeng di rumah orang beda dengan punya rumah sendiri. Mereka gak punya makanan, mungkin mereka harus ngantri, ya mungkin di Amerika masih jauh lebih baik lah. Tapi banyak tempat-tempat lain, orang-orang yang jauh lebih susah, orang-orang yang jauh lebih miskin daripada kita saudara. Waktu kita bersyukur, kita bisa ngelihat, berkat Tuhan kok besar banget ya atas hidupku. Untuk itu saudara akan peduli dengan orang lain. Waktu lihat orang lain, kasihan ya, dia gak seberuntung aku. Saudara naik mobil, pernah gak sih bersyukur waktu naik mobil, aduh Tuhan makasih ya, aku dikasih mobil yang enak, AC-nya nyaman. Aduh asik banget ya, terus tiba-tiba di jalanan sudah lihat, kayak kemarin kita lagi naik mobil, ada orang anak muda tanggung, pakai cat yang seluruh badannya diwarnain cat, itu loh saudara, yang manusia silver ya. Saudara, itu kan berbahaya sebenarnya, dia kan gak pakai cat-cat yang untuk tubuh, dia pakai cat mungkin yang bahan kimia segala macam, akan ada dampaknya kemudian. Aduh rasanya kasihan ya, rasanya pengen bilang aduh kamu jangan pakai cat itu ya, atau kita bantu sedikit. Kita peduli saudara terkasih, banyak kita masih bisa menyekolahkan anak, berapa banyak orang saudara, bahkan di zaman sekarang ini loh saudara terkasih, yang konseling, karena saya ibu-ibu tuh suka konseling sama saya, yang masih konseling berkata, aduh pastor saya udah gak tahu lagi. Anak saya harus dikeluarkan dari sekolah, ya sekolah swasta gitu. Saya kayaknya harus pindahin dia ke sekolah yang gratis, saya udah gak punya uang lagi. Hancur keuangan kami. Sambil nangis ngomongnya, aduh bingung. Saudara, ayo kita harus bersyukur untuk bisa ngelihat bahwa kita harus peduli kepada sesama kita. Kita baca yuk 1 Yohanes 4 ayat 19, 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuh kita udah terima, dikasih begitu banyak ya. Makanya sama Tuhan disuruh kita mengasihi saudara terkasih. Kemudian satu ayat terakhir untuk khotbah ini 2 Korintus 9 ayat 8. Saya ambil dari BIMK 1, 2, 3. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah. Ada amin? Supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan. Bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Yang mau katakan amin. Untuk itu belajarlah bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Saudara, arti kata terima kasih. Ya, kita selalu ngomong terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudara tahu arti kata terima kasih? Seperti begini. Tuhan ya memberi kepada kita terima. Ini kita terima. Habis diterima, apakah kita pegang sendiri? Enggak. Namanya juga terima terus kasih. Berkati lagi ke yang lain saudara. Nanti saudara akan terima lagi. Habis terima harus kasih. Makanya namanya terima kasih. Jadilah pribadi yang bersyukur. Jadilah pribadi yang selalu berterima kasih. Karena apa yang kita udah dapatkan dari Tuhan itu dahsyat, ajaib, luar biasa. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara terkasih. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih di awal tahun ini Tuhan, di bulan Januari ini kami belajar untuk hidup berterima kasih. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Kami ambil komitmen pada hari ini Tuhan. Kami gak mau lagi ngeluh atas sulitnya hidup. Kami gak mau ngeluh atas kurangnya uang. Kami gak mau lagi ngeluh atas perbuatan orang. Tetapi kami mau fokus hanya kepada Tuhan saja. Dan berkata terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kebesaran-Mu. Kami bersyukur karena di tengah-tengah masalah tetap ada berkat-berkat dan mujizat-mujizat kecil yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Dan pada saat kami fokuskan berkat kecil, mujizat kecil itu difokuskan menjadi besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami terima daripada Tuhan, jemaat-jemaat-Mu tidak egois, mereka habis menerima, mereka kasih, mereka salurkan, mereka menjadi saluran berkat bagi sesama. Thank you Lord Jesus, berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap langkah kaki kami
berkati kehidupan kami, berkati perkataan mulut bibir lidah kami, sehingga benar-benar kami membuat satu perbedaan di tahun ini, yaitu kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan ucapan syukur, yang tahu berterima kasih, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.